anis sholati dari melaksanakan sholat karena head. Wa idza kanal akharu dan jika terjadi apa al akharu darah yang lain, darah lemah, fatawaddoi maka berwudulah olehmu wasolli dan sholatlah. Fa innama maka hanya saja huwa bermula akhor itu irkun pendarahan pembuluh darah, ya dia mah sakit luka. Syurutut tamizi syarat-syarat tamiz, syarat-syarat perempuan boleh berpegang dengan sifat darah. Artinya syarat-syarat pemberlakuan darah kuat adalah haid dan darah lemah adalah istihadah. Yang pertama anla yankusol qawiyu, bahwa tidak kurang apa al qawiyu darah kuat, tidak kurang an aqallil haidi dari minimal haid. Wahwa bermula aqallul haidi itu yaumun wa lailatun, sehari semalam. Ya. Syarat yang pertama, orang boleh berpegang bahwa darah kuat adalah haid dan darah lemah adalah istihadah. Syaratnya yang pertama, status darah kuatnya tidak kurang dari 1 kali 24 jam. Contohnya ya, Hindun pertama kali datang bulan keluar darah selama 24 hari. Selama 24 hari. Ya. Dengan rincian darah warna hitam keluar 2 hari, lalu 22 harinya adalah darah merah. Ya. Kan darah hitam kan lebih kuat dari darah merah. Maka status darah hitam adalah haid dan status darah yang berwarna merah adalah istihadah. Ya. Prakteknya ya, pada awal pertama kali terjadi istihadah, maka wajib bagi si indun menunggu 15 hari. Karena boleh jadi darah merah itu berhenti sebelum 15 hari. Kan dia nggak tahu bakal keluar 24 hari. Maka dia tunggu sampai 15 hari. Setelah 15 hari berlalu, ternyata keluar darah merah terus-terusan. Maka si indun wajib mandi hadas, wajib sholat dan wajib puasa setelah 15 hari. Karena kalau udah lewat 15 hari kan berarti darah yang lemahnya istihadah. Tadi keluar darah hitamnya berapa hari? 2. Keluar darah merah 22 hari. Tapi nggak boleh mandi setelah berubah darah merah. Tetap kudu nunggu 15 hari. Ternyata udah ditunggu 15 hari masih keluar darah. Maka saat itulah dia putuskan darah hitam adalah haid, darah merah adalah istihadah. Maka di hari ke-16 atau di akhir hari ke-15, maka dia wajib mandi hadas. Wajib sholat, kalau Ramadan wajib puasa. Ya. Yang kedua, ya, kan mandinya 15, tapi haidnya berapa hari? Haidnya berapa hari? 2 hari. Selebihnya tapi wajib mandinya tanggal akhir 5, awal 16. Berarti kan ada istihadah 13 hari sebelumnya. Ya. Maka
terdapat 13 hari utang sholat dan hutang puasa. Wajib qadha. Kenapa? Karena ternyata setelah darah lewat 15 hari, ternyata haidnya cuma 2 hari. Berarti kan ada 13 hari yang dia nggak sholat dan nggak puasa. Pada bulan berikutnya ya wajib mandi, sholat dan puasa setiap darah itu berubah menjadi darah lemah. Asal darahnya udah merah aja, udah wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa. Kenapa demikian? Karena telah diketahui pada bulan sebelumnya status si Hindun sedang dalam keadaan istihadah. Tuh. Udah dapat 2 bulan, 3 bulan, di bulan keempat. Ternyata di bulan berikutnya darah berhenti sebelum 15 hari. Lah dia mau udah mandi aja deh tuh. Ya, tiap ganti darah merah mandi. Ternyata sebelum 15 hari darahnya berhenti. Maka ketika darah itu berhenti sebelum 15 hari, maka status itu perempuan sudah tidak istihadah. Sudah kembali kepada kondisi normal sehat. Ya. Nah, maka ketika itu seluruh darah hitam dan darah merah yang keluar sebelum 15 hari statusnya adalah haid seluruhnya. Karena udah sembuh dari istihadah. Fa inna koso mabhum, maka jika berkurang apa darah kuat, berkurang an akolil haidi, ternyata darah hitamnya nggak sampai 1 kali 24 jam. Fahiyya ghairu mumayyizatin, maka status itu mubtadaah adalah ghairu mumayyizah, perempuan yang tak bisa membedakan darah. Maka statusnya ganti jadi perempuan ghairu mumayyizah. Ya, contoh si Indun keluar darah awal pertama kali haid selama 25 hari. Dari tanggal 1 keluar darah tuh sampai kapan? Sampai 25 hari. Ya. Ternyata 25 hari itu rinciannya darah hitam keluar 20 jam darah kuat. Selebihnya sampai 25 hari adalah darah lemah. Maka status perempuan itu ghairu mumayyizah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Nah, ketika statusnya adalah ghairu mumayyiza, maka haidnya adalah 1 hari dan selebihnya adalah istihadah. Prakteknya sama. Wajib mandinya di awal pertama kali setelah 15 hari. Ditunggu sampai 15 hari darah masih keluar. Ya udah tunggu dulu. Ya. Nah, setelah 15 hari mandi, sholat dan puasa. Berarti ada utang 14 hari. Karena haidnya cuma 1 kali 24 jam. Nanti ada di bagian kedua. Yang kedua syaratnya perempuan itu mumayyizah an la yaburul qawiyu, bahwa tak melewati apa darah hitam, darah kuat, tak melewati aksarul haidi akan durasi maksimal haid.
Darah kuatnya nggak boleh lebih dari 15 hari. Ya, contohnya sama tadi. Head 2 hari, hitam darah hitam 2 hari, darah merah 22 hari. Atau darah hitam 12 hari, darah merah 8 hari. Pokoknya mah darah hitam, darah kuatnya nggak boleh lebih dari 15 hari. Fa'in abarohu, maka jika melewati oleh darah kuat al-qawi, melewati aksarul haidi akan maksimal head. Maksimal head berapa hari sih? 15 hari. Ternyata lewat ya. Palaisat, maka tidaklah itu perempuan mumayyizatan, perempuan mumayyizah. Maksudnya bukan perempuan mumayyiza, bukan perempuan yang menghukumi darah kuat darah istihad, darah lemah istihadah, bukan. Kenapa? Karena darah kuatnya lebih dari 15 hari. Contoh, si Indun awal pertama kali head keluar darah 25 hari. Darah hitam keluar 20 hari, darah merah keluar 5 hari. Totalnya berapa? 25 hari. Karena statusnya bukan tamyiz, maka status dia headnya 1 hari dan 24 harinya adalah istihadah. Nomor 3, an la yanqusad dhaifu an aqalli tuhri. Syarat perempuan itu dikatakan mumayyiza an la yanqusad dhaif, bahwa darah lemah tidak kurang an aqalli tuhri dari 15 hari. Darah lemahnya nggak boleh kurang dari 15 hari. 15 hari itu minimal suci. Wahua bermula aqalli tuhri itu khamsata asyara yauman adalah 15 hari. Wadhalika bermula yang demikian itu syarat yang ketiga. Wazalika bermula yang demikian itu an layan kusod doif an aqalli tuhri. Itu ini stamar redamu jika terus menerus darah kuat. Artinya wazalika ini stamar redamu, pemberlakuan syarat ini jika darah itu terus menerus keluar. Maksudnya terus menerus keluar jika darah terus menerus keluar. Maksudnya apa? Maksudnya jika darah lemah terapit oleh darah kuat. Kalau tadi kan keluar darah kuat, terus darah hitam, darah merah. Maka nggak berlaku syarat ketiga. Nah, kalau syarat ketiga itu diberlakukan jika darah lemahnya itu diapit oleh darah kuat. Maka status darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Contoh, si Indun keluar darah. Ya, si Indun keluar darah. Ya. Darah hitam 8 hari, darah merah 16 hari, darah hitam lagi 6 hari. Jumlahnya sebulan, 30 hari keluar darah. Maka dalam kasus ini headnya adalah 14 hari. Ya. Darah hitam yang pertama head, darah hitam yang kedua istihadah. Head juga. 8 tambah 6, 14 hari. 16 hari darah merahnya adalah istihadah. Kenapa? Karena darah lemah itu keluar
lebih dari 15 hari. Artinya nggak kurang dari 15 hari. Ya. Kalau nggak terapit, nggak ini stamarodam, yang nggak berlaku syarat ini. Syaratnya kagak Syarat ketiga berlaku kalau diapit. Darah kuat, darah lemah, darah kuat. Mafhum. Ya. Jika darah lemah tidak diapit oleh darah kuat, maka syarat ketiga tidak berlaku dan tetap berlaku hukum mumayyizah. Syarat ketiga nggak berlaku, konsekuensi nggak berlaku, maka hukum mumayyizah tetap berlaku. Walaupun darah lemahnya kurang dari 15 hari. Nah, ini yang disebut amai dalam yastamiro, apabila darah tidak terus-menerus keluar. Kaan akobahu turun seperti mengiringi akan darah doif apa atuhrun suci. Tetap keluarnya 15 hari lebih. Tapi antara darah lemah itu tidak diapit oleh darah kuat. Contoh, Hindun head 10 hari, darah hitam 10 hari, darah merah 10 hari. Totalnya berapa? 20 hari. Kena yang head yang mana? Darah kuat adalah head, darah lemah adalah isti. Kenapa? Padahal kan darah lemahnya kurang dari 15 hari. Kan cuma 10 hari. Kok Anda berani katakan headnya 10 hari, istihadohnya 10 hari? Kenapa? Ya. Karena status darah lemah tidak terapit oleh darah kuat. Maka syarat ketiga tidak berlaku. Tuh. Artinya gini, pemberlakuan syarat ketiga, karena syarat ketiga itu berfungsi sebagai pemisah antara suci dan dua head. Tuh. Jadi kalau dia udah 15 hari atau lebih, berarti dia udah dapetin minimal suci. Ya. Mafhum 2. Jika darah lemah yang terapit oleh darah kuat itu kurang dari 15 hari. Kalau tadi kan contoh yang pertama, darah lemahnya terapit oleh darah kuat tapi lebih dari 15 hari. Langsung dia mah. Yang kuat head, yang istihadah lemah. Sekarang mafhum 2. Mafhum pertamanya bagaimana kalau nggak terapit? Ya udah, tetap mumayyizah, syarat ketiga nggak berlaku. Mafhum yang kedua, jika darah lemah yang terapit oleh darah kuat itu kurang dari 15 hari. Maka hukumnya tafsil. 1. Jika jumlah darah kuat yang pertama dan darah lemah itu kurang dari 15 hari. Awas, susah nih. Ternyata masa darah lemahnya kurang dari 15 hari. Dia diapit. Darah kuat, darah lemah, darah kuat. Tapi darah lemahnya kurang dari 15 hari. Maka jika jumlah akumulasi darah kuat dan darah lemah itu kurang dari 15 hari, maka headnya darah kuat pertama dan darah lemah.
Darah kuat yang kedua adalah istihadah. Nanti ada sebetulnya diterangin di masa ilu tamyiz ya. Contoh ya. Hindun keluar darah selama 22 hari awal pertama kali datang bulan. Darah hitam 8 hari. Darah merah 6 hari. Lalu keluar lagi darah hitam 8 hari. Berarti status darah lemah, merah kan lemah. Statusnya diapit oleh 2 darah kuat. Tapi coba akumulasikan antara darah kuat pertama dan darah merah berapa hari? 14 hari. Maka headnya darah kuat pertama dan darah lemah. Ya. Kesononya darah hitam yang kedua istihadah. Artinya syarat tamyiznya, syarat ketiga tidak terpenuhi. Ketika syarat ketiga tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh berpegang bahwa darah kuat head, darah lemah istihadah, nggak bisa. Kenapa? Syarat ketiganya tidak dapat. Tafsil nomor 2. Jika akumulasi darah kuat pertama dan darah lemah lebih dari 15 hari, maka headnya adalah darah kuat pertama saja. Artinya juga tidak diberlakukan hukum tamyiz. Darah kuat head, darah lemah istihadah nggak berlaku. Contoh, Indun awal pertama kali head keluar darah 25 hari dengan rincian darah hitam 7 hari, darah merah 10 hari, keluar lagi darah hitam 8 hari. Berarti berapa totalnya? 25. Coba akumulasi darah kuat pertama dan darah lemah berapa? 17 hari. Nah, ketika lewat 15 hari akumulasinya, maka headnya hanya darah kuat pertama saja. Berarti 18 harinya istihadah. Prakteknya sama. Ya, mandi pada awal pertama kejadian menunggu 15 hari. Nanti kodo puasa, kodo sholatnya terhitung dari di mana istihadah. Tetap memandinya tanggal 15, ternyata headnya habis di tanggal 7, yang mulai tanggal 8 kodo sampai tanggal 15 ke sono kan udah sholat, udah puasa. Tuh. Muyengin ya, belum ya, ntar mutahayiroh yang luar biasa dah pokoknya ya. Misaluhu contohnya, lauroat andaikan ngelihat siapa indun daman aswada akan darah hitam asyrota ayamin 10 hari, suma asyrota ayamin kemudian sepanjang 10 hari ngeliat ahmaro darah merah, darah hitam darah kuat, darah merah darah lemah. Suman koto adamu kemudian darah keputus, artinya darah lemah tidak terapit darah kuat. Berarti darah hitam 10 hari, darah merah 10 hari. Fa innaha maka sesungguhnya si indun itu tamalu berpegang bitamyiziha dengan perbedaan darahnya, dengan sifat tamyiznya, dengan kemampuannya membedakan darah, dengan perbedaan darahnya.
Artinya dia tetap berpegang dengan teori darah kuat adalah darah haid, darah lemah adalah istihad. Ma'a naksid doipi beserta kurangnya darah lemah. Padahal darah lemahnya tidak nyampe 15 hari. Cuman 10. Wahua bermula darah lemah itu al-ahmaru darah merah. Kurangnya beserta kurangnya darah lemah an khomsata asyara dari masa minimal suci. Kenapa dia tetap berpegang dengan tamyiz li'annad dama lam yastamirra? Karena darahnya tidak terus menerus. Habis darah merah putus. Kalau habis darah merah putus ya udah, syarat ketiga tidak berlaku. Yang keempat, syarat yang keempat ayakunat doibu bahwa adalah darah lemah itu mutawalian terus-terusan. Maksudnya terus-terusan apa? Tidak terjeda oleh darah kuat, nggak terselang. Darah kuat semua, baru darah lemah semua. Tuh, kagak ada yang terjeda, ya. Nggak ada yang terjeda. Palau lam yakun mutawalian, maka jika adalah darah doif itu mutawalian tidak terus menerus. Palaisa maka tidak laman itu bitamyizin adalah mumayyiz. Kalau nggak terus menerus berarti statusnya nggak mumayyiz. Kalau nggak mumayyiz berarti tidak boleh memberlakukan hukum darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah, nggak boleh. Wal muradu bermula yang dimaksud bitawalid doipi dengan terus menerusnya darah lemah. Apa sih maksudnya? An la yatakhallalahu qawiyun, bahwa tak menyelang, tak menjedahu akan darah doif apa qawiyun oleh darah kuat. Kagak terselang. Ya contohnya kayak tadi, haid 24 hari, 2 hari darah hitam, selama 20 hari darah merah. Berarti dia mumayyiz. Ya. Kalau seandainya terjeda, ya, sampai lebih dari 15 hari selang-seling, darah kuat, darah merah, darah kuat, darah lemah, darah kuat, darah lemah. Maka statusnya bukan lagi mumayyiz. Artinya dia tidak bisa memberlakukan hukum status darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah, nggak bisa. Misaluhu contohnya lauroat, andaikan si indun ngelihat yauman akan satu hari aswada akan darah hitam. Terjeda nih bang, contohnya terjeda. Sumayauman kemudian hari berikutnya ahmaro darah merah. Sumayauman kemudian hari berikutnya aswada darah hitam. Sumayauman kemudian hari berikutnya ahmaro darah merah. Wahakata begitu terus selang-seling hatta jawazal khomsata asyara, ampe lewat 15 hari. Keselang-seling sampai lewat 15 hari. Ya. Fahia laisat mumayyizatan, maka perempuan itu bukanlah perempuan tamyiz. Berarti status darah kuat bukan haid, status darah lemah bukan istihadah. Kenapa? Karena dia sudah bukan mumayyizah. Kenapa? Bukan mumayyizah.
Karena darah lemahnya terselang-seling darah kuat sampai lebih 15 hari. Jadi dikatakan syarat tidak boleh terjeda, ya. Ya. Jadi nggak boleh tuh terjeda, harus terus menerus, ya. Tapi kalau sebelum 15 hari udah nggak terjeda, maka tetap mumayyiz. Ya, selang-seling sampai hari ke-10, Bang. Mulai hari ke-11 sampai tanggal 30. Dari tanggal si Indun head 25 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 10 selang-seling merah hitam belum 15 hari. Hari ke-11 sampai ke hari 25 merah semua. Maka tetap mumayyiz. Nanti ada di halaman 77. Tuh. Hadihi bermula ini yang 4 maksudnya. Hiya syurutut tamyizi adalah syarat-syarat tamyiz. Pemberlakuan hukum darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Falayu kamu maka tak dihukumi bitamizi dengan tamis illa idza tawaffarat hadihi syurutu, kecuali jika terpenuhi apa ini tegesnya syarat-syarat yang 4. Prakteknya nih. Falau ro'at andaikan ngelihat siapa dia Indun nisfa yaumin setengah hari aswada akan darah hitam. Contoh 12 jam keluar darah hitam. Suma'at bakotil humrotu, kemudian menutupi apa al humrotu darah merah, darah lemah. Akhir keluar darah 20 hari, Bang. Yang darah hitam cuman 12 jam. 12 jam berikutnya sampai 20 hari ternyata darah merah. Patasyartul awalu, maka hilang syarat yang pertama. Berarti statusnya dia goiru mumayyizah. Kalau goiru mumayyizah tadi 1 hari head, kesononya istihadah. Walau ro'at sitata asyara aswada, andaikan ngelihat si Indun sitata asyara selama 16 hari aswada akan darah hitam. Suma ahmaro, kemudian darah merah. 20 hari keluar darah, awal pertama hari head, rinciannya darah hitam 16 hari, 4 harinya darah merah. Patah syartusani, maka gugur syarat yang kedua. Apa? Darah kuatnya lebih dari 15 hari. Sama goiru mumayyizah. Walau ra'at yauman walailatan aswada, andaikan seorang ngelihat darah hitam. Andaikan seorang ngelihat yauman walailatan sehari semalam, aswada darah hitam. Suma arba'ata asyara ahmaro, kemudian 14 hari darah merah. Suma adal aswadu, kemudian kembali darah hitam wastamarro, dan terus-terusan. Sudah terus-terusan aizada alal khamsata asyara, lewat dari 15 hari. Patah syartus salisu, maka gugur syarat yang ketiga. Perhatikan nih. Si Indun keluar darah awal pertama datang bulan 20, ya, keluar darah dengan rincian darah hitam 1 hari, darah merah 14
hari. Darah hitamnya 16 hari. Maka dia nggak mumayyizah. Kenapa? Karena status darah lemahnya kurang dari 15 hari. Mafhum? Jika darah kuat yang kedua kurang dari 15 hari. Contoh, darah hitam 1 hari, 7 hari dah. Darah hitam pertama 7 hari. Darah lemah yang kedua 7 hari. Darah hitam lagi 7 hari. Berapa tuh totalnya? 21 hari. Darah hitam yang kedua kurang dari 7 hari. Maka statusnya tetap mumayyizah. Kenapa? Karena darah hitam kurang dari 15 hari. Dan ketika darah hitam yang kedua kurang dari 15 hari, syarat ketiga nggak berlaku. Artinya 7 hari darah kuat pertama haid, 7 hari yang kedua istihadah, 7 hari yang ketiga adalah haid. Kenapa? Karena darah kuat yang terakhir nggak kurang dari nggak lebih dari 15 hari. Walau ro'at yauman aswada, andaikan seorang perempuan ngelihat yauman 1 hari aswada akan darah merah hitam, wa yauman dan 1 hari ahmaro darah merah, wahakada abadan dan begitu terus selamanya ila nihayati syari sampai ujung bulan. P30 hari darah selang-seling hitam merah patah syartur rabi'u, maka gugur syarat yang keempat tuh. Artinya dia bukan mumayyizah. Wa inna mashturitat, hanya saja disyaratkan apa hadihi syurutu, syarat-syarat ini. Liyumkina, agar mungkin apa jalul qawi, menjadikan darah kuat haidon akan haid, wadhaifi dan darah lemah tuhron akan suci. Tuh, syarat ini diberlakukan kalau darah kuat supaya bisa menghukumi darah kuat haid, darah lemah istihadah atau suci. Berarti wajib sholat. Misalun takbiqiyun, contoh aplikatif. Idza ra'atil aswada, jika melihat perempuan al aswada akan darah hitam, yauman wa lailatan 24 jam au aksaro atau lebih, 3 hari misalnya aksaro. Sumata sholat, kemudian nyambung bihi dengan darah hitam apa ahmaru darah merah. Nyambung qoblal khamsata asyara, sebelum 15 hari maksimal haid. Contoh, haid 13 hari, dah keluar darah 13 hari, 3 hari darah hitam, 10 hari darah merah. Atau 1 hari darah hitam, 9 hari darah merah. Totalnya belum 15 hari dah. Wajib alaiha, maka wajib alaiha atas si indun, antum sika, bahwa dia menahan fi muddatil ahmari, pada masa keluar darah merah, amma dari sesuatu tumsiku yang menahan anhu dari ma, siapa al haidu orang yang haid. Sebelum 15 hari keluar darah hitam 3 hari, darah merah 10 hari. Tetap dia harus berperilaku seperti perempuan haid. Nggak boleh mandi hadas, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa.
Kenapa dia mesti berlaku seperti perempuan haid? Litimali ayan koti al amaru, karena mungkin terputusnya darah merah qabla mujawazatil majmu'i, sebelum melampaui akumulasi darah kuat dan darah merah khamsata asyara 15 hari. Karena kan boleh jadi tuh darah hitam dan darah merah itu berhenti sebelum maksimal head. Artinya semuanya jadi head. 3 hari keluar darah hitam, darah merah 10 hari. Berarti kan baru 13 hari. Kurang 15 hari. Ternyata berhenti. Maka semuanya adalah head. Fayakunul jami'u, maka adalah seluruhnya itu haidon, adalah head. Berarti 13 hari seluruhnya head. Fa'in jawaza, maka jika melampaui, ya. Fa'in jawaza, maka jika melampaui apa ahmaru, darah merah, khamsata asyara 15 hari. Arafna, maka kita tahu, hina idin, ketika itu, hina id jawaza khamsata asyara, annaha mustahadatun mumayyizatun, bahwa itu si indun perempuan istihadoh mumayyizah. Contoh, darah hitam 3 hari, darah merah 20 hari. Lewat 15 hari. Lewat 15 hari ini darah merah. Ya, akumulasinya lewat 15 hari sampai 23 hari. Berarti dia istihadoh. Jadi nggak usah ditunggu 23 hari, lewat tanggal 15 wajib mandi. Fayakunu haiduha, maka adalah headnya si indun itu al aswada, darah hitam. Berarti 3 harinya head. Wayakunul amaru, dan adalah darah merah, darah lemah 20 harinya. Itu tuhron, suci. Suci artinya apa? Istihadah. Bisyuruti sabiqati, dengan syarat-syarat yang udah kelewat. Fa'alaiha, maka wajib atas dia indun al-guslu, mandi hadas, akibal khamsata asyara, setelah 15 hari. Karena kesononya kan istihadah, udah pasti. Mandi, wajib sholat, wajib puasa. Waktu soli, dan dia sholat, watasumu, dan dia puasa Ramadan. Kalau dia punya kodok puasa, ya dia boleh kodok. Watakdi, dan dia mengkodok sholawati ayyamil ahmari, sholat-sholat yang tertinggal pada hari-hari keluar darah merah. Hari-hari keluar darah merah maksudnya apa? Hari-hari yang keluar darah lemah sebelum 15 hari. Berarti dalam kasus keluar darah hitam 3 hari, darah merah 20 hari, berarti kan tanggal 16-nya udah sholat, udah mandi, udah puasa. Headnya berapa? 3 hari. Berarti ada 12 hari yang istihadah, yang kagak sholat, kagak puasa. Dia kodok sholat. Kalau Ramadan berarti dia kodok puasa Ramadan yang 13 hari. Wal aswadu wal ahmaru tamsilun pakot, darah hitam dan darah merah itu contoh doang. Nanti bisa 3 bang, darah kuat, darah lemah, darah lebih lemah gitu. Ini mah contoh darah kuat, darah lemah, supaya paham aja dulu. Wa illa, dan jika tidak, dan jika bukan tamsil, fal itibaru, maka standarnya bil qawiyi, dengan darah kuat, wa dhaifi, dan darah lemah. Kaifa kana, tergantung bagaimana kana terjadinya darah. Kama sayati, sebagaimana akan datang. Hada bermula ini hukmu syaril awali, hukum bulan pertama. Haza bermula ini pa alaihal guslu akibal khamsata asyar.
Hatta bermula ini yang disebutkan wajib mandi setelah 15 hari. Itu hukum bulan pertama. Fa amma syarusani, adapun bulan kedua, wa ma ba'dahu, dan setelahnya. Bulan-bulan berikutnya kan dia udah tahu nih, bulan ini dia istihadah. Pada bulan pertama tunggu, kalau lewat 15 hari mandi. Berarti lu istihadah. Bagaimana bulan berikutnya? Ya. Maka kalau adapun bulan kedua dan berikutnya, faidan qalabat damul qawiyu, maka jika berubah apa darah al-qawiyu yang kuat ila dhaifi ke darah lemah, lazimaha, maka mewajibkan ha akan perempuan antara tasila indan qilabihi, wajib mandi ketika berubahnya darah. Dalam kasus tadi darah hitam 3 hari, darah merah 20 hari, berarti di bulan berikutnya habisnya darah hitam wajib mandi. Habis nih darah hitam di hari keempat, hari kelima merah, udah hari kelima wajib mandi karena kesononya waktu soli, dan dia sholat, watasumu, dan dia puasa, wayatiha, dan boleh mendatangi akan, dan mendatangi maksudnya mencampuri, menyetubuhi ha akan si indun, siapa zaujuha, suaminya kang jahit. Nah, kang jahit boleh datu nanjak ya, kalau nunggu pleng-plengan dia. Walayan taziru, dan tidak menunggu oleh si zaud ya, al-khomsata asyaro 15 hari ya, dia nggak usah nunggu lagi, baik suaminya mau menyetubuhinya si man ya, orang itu nggak usah nunggu 15 hari, atau si indunnya nggak usah nunggu 15 hari untuk mandi, sholat, dan puasa. Li'anna arafna bisyahril madhi, karena sungguhnya kita telah tahu bisyahril madhi, dengan bulan al-madhi yang lalu, annaha, bahwasannya si indun itu mustahadatun, perempuan istihadah. Fazohiru, maka zohirnya, annaha, bahwasannya si indun pihadasyari, pada bulan ini, kalladhi qoblahu, seperti barang yang tetap sebelum bulan ini, ini. Loh. Artinya ya ada potensi besar kalau bulan kemarin istihadah, maka bulan ini kembali istihadah. Ketika ada potensi besar demikian, berarti mandinya nggak usah nunggu 15, berubah darah kuat menjadi darah merah, langsung mandi. Al-qawiyyu wad-dhaifu minad dimai, wallahu a'lam bishawab. Jangan banyak-banyak ya.